Saya Mantan Bupati nomor 23. Perkenalkan, nama saya Mejalika Putra, nomor absen 14. Pengertian. Human robot merupakan suatu robot yang berfungsi untuk mengikuti manusia secara aktif. Human robot ini menggunakan sensor ultrasonik dan sensor infrared untuk mendeteksi gerakan manusia tersebut. Pada dasarnya robot ini tidak digunakan untuk memudahkan manusia atau bekerja dari sebuah pabrik saat membawa barang. Juga seseorang yang berbelanja di supermarket dengan menggunakan robot. Nah, yang melatar belakang kami untuk membuat robot ini yaitu teknologi robot bermaksud dalam beberapa tahun terakhir ini. Maka dari itu robot memiliki hal yang sangat besar dalam pasar global, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang memadai dalam ilmu teknologi. Kompetensi kalian mekatronika saat ini mempelajari tentang dasar-dasar robotik. Maka dari itu kami dari kelompok 3 PBL Menteri ini akan membuat human volume robot, di mana robot ini memiliki fungsi dapat memiliki manusia. Robot ini dapat dikembangkan untuk alat pengangkut barang seperti troli ataupun koper, sehingga tidak diperlukan tenaga manusia yang menariknya. Human robot juga dapat memudahkan manusia seperti lansia, anak-anak kecil yang tidak bisa untuk menarik troli atau koper. Oke, selanjutnya rumusan masalah. 1. Bagaimana cara kerja human volume robot. 2. Bagaimana cara memogram Arduino Uno untuk mengontrol pergerakan human volume robot. 3. Bagaimana cara merakit komponen human volume robot. Dan yang terakhir, apa fungsi human volume robot. Dan selanjutnya tujuan. 1. Mengetahui cara kerja human volume robot. 2. Untuk mengetahui bagaimana cara memogram human volume robot. 3. Mengetahui cara merakit komponen dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, untuk memudahkan manusia dalam membawa barang. Pengertian Arduino Uno adalah sebuah papan mikrokontroler yang menggunakan pemrograman dalam bahasa pemrograman yang mudah dipahami. Arduino Uno telah menjadi platform pengembangan yang populer di kalangan penggemar elektronik pemula maupun profesional. Arduino memberikan kemudahan dalam pengembangan berbagai sistem elektronik, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Secara teknis, Arduino Uno merupakan papan mikrokontroler yang menggunakan mikrokontroler Atmega 328. Mikrokontroler tersebut memiliki kecepatan operasi 16 MHz, memiliki 14 pin input atau output digital, 6 diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM atau push bit modulation, 6 pin input analog serta sebuah koneksi USB, sebuah power jack dan tombol reset. Selanjutnya, pengertian dari motor driver sim yang berseri L29. Motor driver sim adalah proyek robotika yang melibatkan pergerakan berbagai jenis motor. Contohnya seperti motor DC, servo, dan stepper. Akan tetapi motor-motor ini biasanya tidak dapat digerakkan langsung oleh Arduino atau mikrokontroler lain. Hal ini dikarenakan nilai tarif dan daya yang lebih tinggi, sehingga pelindung motor atau IC driver digunakan sebagai gantinya. Pelindung atau IC ini menggunakan catur daya motor dan menggunakan logika kontrol dari sirkuit mikrokontroler. Salah satu pelindung driver motor paling populer yang digunakan dengan alat Arduino adalah versi L29C. Pelindung driver motor L29C yang berfitur lengkap dapat mengendalikan hingga 4 motor DC 2 arah dengan pemberian kecepatan 8 bit, 2 motor stepper dan 2 motor servo. Selanjutnya yaitu pengertian sensor ultrasonik. Jadi sensor ultrasonik adalah sensor yang beroperasi dengan memanfaatkan pantulan gelombang suara untuk mengidentifikasi keberadaan suatu objek tertentu yang berada di depannya. Sensor ini menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz untuk mengukur jarak dan waktu tertentu.
Tentang frekuensi hanya berkisar antara 40 kHz hingga 400 kHz yang berada di atas rentang gelombang suara. Jarak maksimalnya yaitu 4 sampai 4,5 meter. Selanjutnya yaitu infrared sensor. Sensor infrared adalah sensor cahaya yang digunakan untuk mengenali cahaya inframerah. Fungsi utama dari sensor inframerah ini adalah media komunikasi bagi dua perangkat elektronik yang memuat sensor sebagai komponennya. Dalam perjalanan tertentu, elemen sensor mendeteksi radiasi panas yang berubah seiring waktu dan mengakibat pergerakan orang. Inframerah merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 700 mili dan 1 km. Umumnya suhu yang dapat dideteksi yaitu minus 40 derajat sampai dengan 1000 derajat Celcius. Selanjutnya adalah pengertian motor DC. Motor DC adalah jenis motor listrik yang mengubah energi listrik menjadi arus secara menjadi energi mekanis. Bentuk energi yang dihasilkan berupa putaran. Prinsip kerja motor arus secara berdasarkan koordinasi antara dua flux magnetik yang disebut dengan kumparan medan dan kumparan gas. Kumparan medan menghasilkan flux magnet dengan arah dari kutub utara ke selatan. Sedangkan kumparan gas menghasilkan flux magnetik yang meningkat. Pemakaian motor arus secara diharapkan pada berbagai penyaluran kerja yang memerlukan kecepatan dan beban kerja yang beragam dan berubah. Cara kerja, robot akan mendeteksi objek melalui sensor infrared. Jika sensor yang mendeteksi adalah kanan, maka nanti akan berputar ke kanan. Dan sebaliknya, jika yang mendeteksi adalah sensor kiri, maka nanti akan berputar ke kiri. Dan jika dua-duanya sama-sama menyala, maka nanti akan bergerak ke depan. Lalu ini mengirimkan sinyal ke Arduino dan membuat motor driver bisa menggerakkan motor DC sehingga nanti akan bergerak sesuai dengan deteksi sensornya. Referensi project. Jadi pada PTS kali ini kami tidak menggunakan sensor ultrasonic terlebih dahulu dan sirkuitnya karena ini masih dalam tahap pengembangan sehingga kami hanya menggunakan sensor infrared saja. Nah, jadi di skema pada skema ini pada awalnya yaitu menggunakan Arduino dan menggunakan motor driver. Motor driver seri 39D itu bisa langsung dipasang ke Arduino karena pinnya memiliki kecepatan. Jadi setelah langsung dipasang, motor DC-nya disambungkan ke terminal blok. Setelah itu sensor infrarednya disambungkan ke input VCC dan ground. Lalu di motor drivernya itu nanti akan disambungkan ke baterai. Berikut alat bahan. Ini adalah RAB dari kelompok Human Solving Robot. Pertama kita menggunakan Arduino Uno. Dan kedua memakai motor driver yang berseri 29 dan memakai motor DC 4 dan menggunakan servo. Berikutnya menggunakan sensor ultrasonik dan sensor infrared 2 dan infrared 18 dengan 50 buah dan outlet baterai dan kabel jumper dan piner. Nah, dan untuk bagian base atau bapaknya menggunakan triplek link ini. Dan totalnya adalah 272. Jadi kesimpulan
following robot merupakan robot yang dapat digunakan untuk membantu manusia dalam membawa barang, sehingga robot ini bisa menjadi alternatif yang dapat digunakan di pasaran. Tapi robot ini yang kami buat saat ini masih dalam pengembangan yang lebih lanjut agar bisa berjalan dengan maksimal. Dokumentasi pada terakhir error. Silakan diuji bisa. Ya. Misalnya ini loh, observasi itu 1860 ya sampai Ini karena belum pakai sensor ultrasoniknya, jadi belum mengumpulkan. akhirnya bukan robotnya yang ikuti kamu itu ya, kamu yang ikuti robotnya. Tidak robot following human atau human following robot. Coba deh. Jangan begitu, jalan aja. Ya kan itu. Punya kehendak kan dia. Oke. Itu tujuannya untuk tadi apa? Kakak paham ya? Jadi dia digunakan di troli. Jadi nanti itu trolinya itu bisa ikuti kita. Dengan mesin segede itu, Tidak Pak. ini kan prototipe. Ya, terus kalau mau dipasang ke troli pakai yang gimana? Iya, masalahnya kan kamu jual beli di situ menjual konsep troli gitu loh. Berarti kan kapasitas 60 kilo lebih, mungkin barang belanjaan dalam troli. Kalau bukan gudangan kan berarti ngomongkan forklift. Aku tak kok, dan semisal itu dengan troli dengan monopokan itu motornya apa lah kamu nggak usah ditulis di kamu ke coba dulu di ceritanya. Kok gak kasih judul aja robot nyinoman gitu kan? Bukan atar-atar piring, rawon. Kan saya tertariknya ketika kamu sudah pasang konsep ya, troli segala macam. Saya malah mesin ini saat itu kalau dipasang di troli gitu kan. Kau pernah main ke bandara? Pernah. Di situ semua teknologinya pakai ginian semua. Jadi konsepnya yang di situ yang kamu jelaskan di project ini, kamu kasih nama dia apa?
sistem ini bisa digunakan atau diaplikasikan pada gitu loh. Kalimatnya gitu. Bayangan saya itu kamu ya benar-benar nanti konsepnya lari ke troli atau ke kargo yang bisa gerak sendiri. Kalau gitu, berarti ini proyek masih 40%. Yang belum dipasang apa ya Pak Ajar? Balik. Terus ini bro, lagi. Coba biar mas, kamu mau gerak, apa bergerak kan pakai baterai. Siapa sini dari enak ya, area elektro saya gitu. Hah? Mana Ada ada ini aja loh. Boleh yuk. Masuk di depan mulai. Ya Allah, iya. Ini nih gue coba untuk ini. Sabar banding gak diri. Enggak, untuk bisa. Triplek ini. Gawe diri triplek. Nah, ya wes, tapi gila gak beban 20 kilo ya mati. Nah, karena dia, penting kamu harus menjelaskan Pak kalau untuk troli tadi dibutuhkan daya yang lebih besar. Nah, secara prinsip kerjanya sensor itu yang menggerakkan dalam cara presentasi. Kalau saat nanti kamu buat trailer itu yang ngikutin kamu kan gitu. Ini sampai wes masih oke, sempurna tapi secara prinsip kamu menguasai Pak. Oke. Habis berapa ini? 2 juta. 272. Murah ya. Ini apa proposal? Itu kalau ada tanjakan sama turunan apa yang terjadi sama kelompok? Itu lagi lupa. tanjakan itu tidak kuat. Baterainya itu apa itu? Kuat. Berarti harus data. Aku udah UN plan, mana jangan nggak kuat kamu nutup. Tiba izin. Kalau turunan langsung menuju ke Iya, ini kan apa? nabrak komponennya itu. pakai sensor ultrasonic. Jadi caranya udah terukur nanti berartinya Itu yang Ada pengeremannya enggak di situ? 4 sampai 4,5 kan ya? Frekuensinya. Satuannya apa? Ya satuannya sensor. Nah, Kalau bukan aja meter. ya, sip. Itu kalau orangnya banyak berarti bisa direbut orang lain. Yang apa mendeteksi itu trolinya punya si A, terus si B lewat. Terus ada di troli si B. itu caranya diatur supaya orang nggak sampai bisa lewat gitu. Ya. Jadi Yo ngatur, ngayal kabeh padha wis. Lah pas atraman ngono. Kalimat kamu yang terakhir kamu jadikan keterangan selanjutnya. Di codingannya cara pada sensor. Ya apa codingannya? Ya apa codingane? Sosokan ngomong coding kon. Ayo. kemarin itu Sekarang udah nyawa. Wis ngono lah. kemarin itu sempatnya Pak Bapak. Pak. Namanya juga ayo. Observasi mana?
Ya wes tapi ya lumayan lah kelompok ketiga ini. Siapa ini sponsornya kegiatan ini? Orang tua ya. Jadi setiap orang urunan berapa? 100 ribuan. 60-an, sekitar 60 sampai 80-an. Tapi kamu kok nggak nulis terima kasih kepada orang tua? Orang tua itu Tidak, terima kasih secara langsung, tidak bisa Pak. Hah? Secara lisan. Dari satu. Yang tertulis itu lebih membanggakan. Kamu lulus yang kamu ucapkan terima kasih pertama padamu, terima kasih pada saya loh ya. Apa sih? Orang tua yang ngasih makan loh. Terus ambil. Halo, Bukan aku mengerjakannya berapa lama? 2 minggu. 2 minggu. Ya. Ada yang timnya itu nggak bisa secara aktif. Yang kerja semua Pak, jadi sudah dibagi timnya. Jadi dari situ dari marketing dan juga eksekutor saya wiring dan juga eksekutornya. Nah, Nendra itu yang membuat feedback dan juga membantu. Dan Faisal itu mengkoordinir dan juga merancang marketing. Gitu ya. Kendalanya apa yang paling besar? Kendalanya apa yang paling berat kamu lakukan? Saat apa itu servonya dulu pernah pakai servo tapi ternyata servonya itu tidak mau, jadi kita Ya. Lalu siapa yang punya ide mengatasi itu? Cara mengatasi itu bagaimana? Siapa yang punya ide? Sebenarnya ini itu kita tanyakan dulu Pak. sekarang Kita harus tanyakan konsultasi pada siapa? Oh, dulu gitu ya. Ya. Akhirnya dapat solusi ya. Ya. lagi. Ya. Nah, iya itu solusi aktif itu sudah. Ya bagus. Nanya. Kalau kamu nanya kepada guru yang lain nggak sampai, nggak ngerti gitu ya. Selanjutnya gimana kan? Untuk mengembangkan ini, apakah punya rencana khusus? Supaya lebih baik lagi gitu loh. Ada rencana bagaimana rencananya? Bahkan komponen yang belum dipakai, menambah komponen. Yang belum ya. Tentunya ada biaya, ada pengetahuan tambahan gitu ya. Ya, harus konsultasi dengan siapa? Ya, dengan gurunya ya. Dengan yang teman-teman yang lain lebih pinter gitu ya. Oke, semoga sukses ya. terima kasih Pak. Saya lagu ya tim ya. Lagunya sama. Nah, itu dia jawab ya. Itu human following robot. Ada tidak human yang error dari tim? Insya Allah tidak Pak. Semuanya. Apa insya Allah? Nah, kamu yang mengetahui dakwah. Cara keilmuan kan sama. Yang mau itu komen gaji dok kan ya. Bisa jelasin itu kan juga kan? Yakin bisa jelasin. Ya, ini pertanyaan yang berkaitan dengan ketidakpahaman saya. Human following robot atau enaknya robot following human? Itu kalau robot following human itu jadinya manusia yang mengikuti robot Pak. Kalau human following robot itu robot mengikuti manusia. Nah, ini intinya apa? Robot mengikuti manusia. Penempatan penggunaan yang paling efektif, efisien itu di mana? Di apa? Market atau pabrik atau bagaimana? Pasnya. Yakin kamu ini bisa masuk market ini? Wong bodoh wakil. Hanya itu melakukan bingung itu berubah itu. Dikembangkan gitu. Terus sensornya pakai apa ya?
nanti letaknya di bawah. Hah? Nanti kita membeli bawa langsung. Ya, supaya ini bisa berjalan sesuai dengan semestinya, karena nanti satu yang belanja itu bawa ini satu misalnya, ya kan? Berarti kan ada orang banyak bawa gini, sensornya gimana supaya tidak amburadul? Ya, perencanaan awal itu mau pakai jadi agak jadi trollinya itu tahu yang mana harus diikuti. Tapi kita masih belum tahu programnya. Following robot mengikuti misalnya gitu, jadi di belakangnya gitu ya, bisa ngontrol. Jadi cara, ini kaduan Pak Madu deh. Ketahuan ini maju. Kalau ketahuan maju. Ngerem, maju, Ya, terus sekarang Pak. ngerem. Oh jalannya kalau mau berhenti kan kamu maju, tidak konek. Kalau mau mana mundur, ini tinggal diam. Gitu ya. Misalnya nih robotnya ini tidak mau bulir lantai 2, kan mau bulir, kita petri. Temannya mau bulir orang muter ini, kata mati muter. Kisah itu tidak yang harus diri. Enggak ya. Itu gimana caranya? Sensor paling yang enak itu kita main pakai remote ini atau pakai sensor kita jalan itu enaknya kira-kira. Terus aku kok enak remote control itu itu kawan mandat karena Awalnya sih mau pakai mobil dulu Pak, jadi disambungkan. Jadi robotnya mau yang di bawah. oh, nah itu dia masuk akal jadi nih nggak apinya dia nggak shock gitu loh. Waktu mau mas foto belanja, foto belok, juga Indomie, udah paham kan? Dulu betul noy. Pas belanja banyak juga Indomie, ini tuh nale, itu troli malah kata semua video. Tapi kan dulu kayak putra itu kan, pengayu mana pas ini, waduh. Jadi ganti wajah otomatis. Jadi tetap mau jalan ini pakai sensor apa yang namanya kalau kita ngerti itu ya. Error, mana bisa error ini? Berapa persen? Dengan menggunakan teknologi itu gitu loh. Errornya berapa persen? Kalau tadi kan full error. Dikasih error rejingannya itu loh. Oke. 80% bisa dari kalau modal teknologi ya segitu itu. Tapi secara prinsip kan kamu sekolah di mereka ini kan bukan untuk itunya. Cuma tahu prinsip-prinsip kerjanya. Nah, kalau ada error ya paling enak diantisipasi dengan menggunakan tali ini di tangan ditutup di. Ya itu maksud saya. Pasti ada error. Pasti ada. Salah. Ya gitu ya. Yang penting tahu prinsip kerjanya. Bahwa yang saya nangkep ini, sensor ini untuk ini. Jam tugasnya ini. Ya. Kalau mobil yang terbaru, semua nggak ada lapo-lapo itu, yang mengembangkan Tesla ya. Saya nggak tahu, mungkin punya Tesla atau punya Cina punya itu. Taksi itu, taksi. Keren itu. Tapi ya error gitu loh. Ketika kecepatannya error,
yo dua apa gitu. Accident. Ya pada baik sih bisa kasih blojoan terus error kan gitu kan. Ya itu maksud saya tingkat errornya itu sebenarnya berapa kalau sudah dekat sampai 15% kan berarti bagus semuanya. Ya wis. Ini saya tak konsultasi ke Pak Lurah apakah Pak Lurah bisa mengembangkan ini mengambil GoFood dari depan ke kelas-kelas. Ya, Pak Rasid, monggo. Kalau dari saya sudah cukup, tadi sudah dijawab pakai Bluetooth ya, pakai HP ya. Iya. Kan itu masalah nanti itu ada ketika orang yang bawa belanja menghadap tembok, apakah dia deteksi tembok atau deteksi orangnya. Tapi kamu tadi bilang udah pakai Bluetooth, jadi yang ikuti Bluetooth HP-nya orang. Ya udah, kalau dari saya itu. Ya, nomor terakhir silakan. Belum. Prestasi dari kelompok project koloni propot. Ya,